Shalom Ebenezer Family, dimanapun Bapak Ibu Saudari berada. Kita bersyukur bahwa di dalam situasi kondisi apapun dalam hidup kita, firman Tuhan berbicara bagi kita. Dari tempat ini, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, firman Tuhan disampaikan. Dan kami percaya itu seperti mata air yang muncul dari bait Allah, lalu melewati tempat-tempat yang rendah, di mana setiap tempat yang dilewati ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kesehatan, dan ada kelimpahan. Demikianlah yang kita doa hari ini, kiranya dari tempat ini dan dimanapun Bapak Ibu berada, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di situ Tuhan hadir. Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang hadir, dan Dia mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah kiranya firman-Mu menolong setiap kami. Sebab firman-Mu itu pelita bagi jalan hidup kami, dan terang untuk membawa kami kepada kebenaran dan menuju kepada kehidupan. Berbicaralah kepada setiap kami dan menjadi jawaban bagi segala kebutuhan kami, karena kami mau Tuhan sendiri yang memimpin kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah pertama program kita di dalam akselerasi yang kedua. Di dalam akselerasi yang pertama, kita belajar bagaimana percepatan itu terjadi secara pribadi. Waktu kita pribadi mengalami kehadiran Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, maka disitulah kita mendapatkan pemulihan di dalam kehidupan kita. Ada kasih mula-mula muncul, ada buah-buah pertobatan, sehingga kehidupan kita percaya dan berbuah bagi kerajaan surga. Melalui kehidupan pribadi, maka dampak yang paling dekat adalah keluarga. Bagaimana keluarga mengalami perubahan, karena firman Tuhan katakan, percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat beserta seluruh isi rumahmu. Sehingga apa yang terjadi di dalam rumah tangga, ada kebahagiaan, ada sukacita, dan itu akan masuk di dalam kehidupan komunitas kita, gereja Tuhan, bangsa, dan negara. Lalu bagaimana supaya akselerasi itu terjadi? Maka ada firman Tuhan, ada doa, dan ada Roh Kudus yang menolong kita, sehingga kita mampu meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk di dalam kehidupan yang baru. Yang berikut tahap yang ketiga, apa dan bagaimana akselerasi itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan menggambarkan kehidupan kita seperti tubuh Kristus. Dan pada waktu setiap kita pribadi, keluarga, terelasi di dalam tubuh Kristus, ada koneksi, maka disitulah kita berfungsi, di mana Tuhan letakkan dan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Waktu kita berfungsi di dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus, maka tubuh Kristus, gereja Tuhan, jemaat Tuhan akan menjadi sehat, dan disitulah mereka bisa melakukan segala kegiatan mereka dan berhasil. Dan yang terakhir di dalam bagian keempat, bagaimana akselerasi itu terjadi? Tuhan Yesus katakan, Bapakku di surga bekerja dan aku pun bekerja juga. Ada keseimbangan, ada keserasian, ada keselarasan antara pemimpin dan yang dipimpin, antara Tuhan dengan gerejanya. Dan kalau itu terjadi, maka percepatan pekerjaan Tuhan, percepatan pertumbuhan jiwa, dan percepatan kualitas kehidupan akan semakin baik.
Nah, di dalam akselerasi yang kedua ini kita akan memperjelas, kita akan mempertajam di dalam hubungan kita satu dengan yang lain, yaitu bagian yang ketiga dan bagian yang keempat. Agar supaya kualitas kehidupan kita berubah, mengalami pertumbuhan, dan tentunya jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi Tuhan. Satu hal yang kita perlu ingat di dalam kehidupan bersama, kehidupan bergereja, berbangsa dan negara, maka firman Tuhan katakan, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pikiran dan perasaan ini berbicara tentang sifat-sifat Allah. Ini berbicara tentang karakter Kristus. Dan ini disebut di dalam firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5, yaitu buah Roh Kudus. Kehidupan kita bersama akan berjalan lebih baik, akan membuat hasil yang luar biasa di dalam gereja, di dalam rumah tangga, di dalam bangsa dan negara ini. Sebab kita ada di dalam semuanya. Kita ada di dalam keluarga rumah kita. Kita ada di dalam keluarga pekerjaan kita. Kita ada di dalam keluarga gereja kita. Dan kita ada di dalam keluarga bangsa dan tanah air kita. Bapak Ibu, tema pertama dari akselerasi yang kedua adalah kesetiaan. Mari di dalam kesetiaan ini kita akan belajar bagaimana melalui buah roh di dalam kesetiaan ini kita bertumbuh dan kita bertambah-tambah di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesetiaan adalah komitmen di saat-saat yang sulit. Kesetiaan juga berbicara tentang waktu. Bagaimana kesetiaan bukan hanya hari ini, tetapi juga minggu ini, tahun ini, bahkan sampai akhir hidup kita. Itulah kesetiaan. Bagaimana dedikasi dan loyalitas kita tujukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pengorbanan kita, pengabdian kita. Kesetiaan menjadi sangat penting untuk saat-saat ini. Bagaimana antar menteri mereka bisa bekerja sama. Mereka tidak lagi mementingkan kepentingan sendiri-sendiri, tetapi mereka bergerak bersama-sama mengatasi coronavirus ini. Demikian juga antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mereka harus bekerja bersama untuk mereka bisa melihat bagaimana semua yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah coronavirus ini bisa teratasi. Demikian juga dedikasi dan loyalitas itu dibutuhkan antara pemerintah dan masyarakat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar di dalam kesetiaan ini. Bagaimana kita berkomitmen di saat-saat yang sulit seperti ini untuk kami bersama-sama bergandeng tangan menyelesaikan semua masalah kita. WPDA kita sampai kepada Nehemia pasal yang ke-10 dan pasal yang ke-11. Disinilah ayat-ayat itu diambil tentang kesetiaan. Saya akan membaca untuk kita semua di dalam Nehemia pasal 9 ayat 38. Berdasarkan semuanya ini, kami mengikat perjanjian yang teguh. Kami catat dengan dibubui materai para pemimpin kami, orang-orang Lewi, dan para imam kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari surat ini, tulisan ini terjadi pada saat bangsa Israel mengalami pembuangan 70 tahun lamanya. Lalu Tuhan sesuai dengan firman-Nya, nubuatannya, janjinya, mereka dibawa kembali. Dan untuk itu mereka membangun kembali bait Allah. Lalu kemudian mereka mulai beribadah. Dan pada akhirnya tembok Yerusalem pun dibangun.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah semuanya itu selesai, maka ada komitmen baru. Ada sebuah perjanjian yang ditulis, yang dibubuhi oleh materai untuk seluruh pemimpin hari itu. Dimulai orang Lewi, imam-imam, dan para pemimpin. Dan apa komitmen itu? Maka di dalam pasal yang ke-10 ayat 29 dikatakan, bergabunglah diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Bapak Ibu, ini menjadi penting pada masa-masa yang seperti ini. Bagaimana kita berkomitmen untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Waktu kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka disitulah percepatan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ini perjanjian baru yang ditulis di dalam bacaan kita, di dalam WPDA kita. Maka di dalam ayat 23 dikatakan, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Ini yang penting bagi kita di dalam komitmen kita, di dalam kesetiaan kita, di dalam loyalitas dan dedikasi kita, yaitu supaya kita mengambil bagian, mendapat bagian di dalamnya. Paulus berbicara tentang hak dan kewajiban rasul. Di dalam kehidupan Paulus, dia tidak memerlukan apa itu hak dan kewajiban, tapi satu kerinduan yang ada di dalam kehidupannya, bahwa aku mau mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Apakah aku memiliki hak untuk sesuatu di balik pemberitaan Injil, atau saya harus melakukan sebuah kewajiban bagi pemberitaan Injil? Itu semua bukan menjadi alasan bagi Paulus. Yang menjadi alasan bagi Paulus adalah bagaimana dia mengambil bagian, mendapat bagian di dalamnya. Hari ini Bapak Ibu, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, baik di dalam rumah tangga kita, baik di dalam gereja, dan bahkan bangsa dan negara ini? Maka sekali lagi, kita sudah tidak lagi berbicara tentang hak dan kewajiban, tetapi mari kita mengambil bagian, kita terlibat di dalamnya. Bagaimana kehidupan bangsa ini akan semakin baik waktu kita semua melakukannya dengan dedikasi dan loyalitas. Dan poin-poin di dalam kebenaran firman hari ini kita ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Dan di dalam WPDA kita, maka kita melihat mulai ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Tetapi untuk tema saya ambil dari ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seseorang bisa setia waktu dia bisa melihat bagaimana kebaikan, bagaimana Tuhan di dalam kehidupannya. Maka akan ada semangat, akan ada spirit yang baru untuk kita belajar setia karena segala kebaikan, karena segala yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita seharusnya kita mengalami kehidupan bersama Tuhan Yesus. Karena tanpa pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus, mustahil kita bisa setia kepada Tuhan. Hal-hal yang lain sangat mudah mempengaruhi kita untuk kita tidak setia kepada Tuhan. Tapi waktu kita melihat kuasa, waktu kita melihat hadirat Tuhan, waktu kita mengalami Tuhan, kebaikannya, kasihnya, kuasanya yang bekerja di dalam kehidupan kita, maka disitulah muncul kesetiaan, disitulah muncul pengabdian, disitulah pengorbanan kita lakukan untuk kita tetap setia kepada Tuhan.
karena segala yang telah dilakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat bagian dari bagian apa yang harusnya kita lihat dan kita kecap segala kebaikan Tuhan itu. Maka poin yang pertama kita melihat di dalam ayat yang kelima. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadi orang yang setia, yang merespon segala kebaikan Tuhan? Maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari Tuhan. Apapun di dalam kehidupan kita, waktu kita menghadapi kehidupan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mencari Tuhan, mencari kehendaknya, mencari jawaban daripada Tuhan, itu menjadi yang utama. Waktu kita menghadapkan diri kita kepada Tuhan, maka apa saja yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita akan mendapatkan jalan keluar. Dan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan karena Dia bersedia ditemui. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibuka bagi kita. Mintalah, maka akan diberi. Ini semua menjadi jaminan bagi kita. Waktu kita menghadapi segala problem kehidupan kita, maka mari kita menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita mencari tahu kehendak Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Maka Tuhan akan berbicara kepada kita. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang menunjukkan matanya, pandangannya kepada Dia, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang menjauhi kejahatan dan yang melakukan yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang setia mempunyai ciri, yaitu dia baik. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Daud di dalam hidupnya dia mengalami tekanan, mengalami kejaran dari Saul. Bagaimana Saul ingin membunuh dia. Tetapi Daud orang yang baik di hadapan Tuhan. Dia punya banyak kesempatan. Apakah dia akan berperang melawan? Apakah dia akan membunuh Saul? Tetapi semuanya itu tidak dilakukan. Dia menjauh. Dia lakukan itu lebih baik dia pergi. Dia tidak mau menaruh tangan ke atas orang-orang yang diurapi. Demikian apa yang terjadi dengan Daud. Justru pada waktu dia melarikan diri dari Saul, maka dia sampai kepada Gad, Raja Akis. Bapak Ibu, apa yang dialami Daud ini seperti luput dari mulut singa jatuh ke mulut buaya. Tidak ada yang lebih baik lagi, tapi justru semakin sulit. Tetapi di dalam situasi yang seperti itu, Daud mencari Tuhan. Daud menunjukkan pandangannya kepada Tuhan. Dan Daud melihat apa yang dijawab oleh Tuhan kepadanya. Dan dia mendapatkan kelepasan dan jalan keluar. Yang kedua Bapak Ibu, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Bapak Ibu, yang kedua, waktu kita mengalami berbagai macam masalah dalam kehidupan kita, pandang dan lihatlah kebaikan Tuhan dan tetaplah setia. Dengan cara apa Bapak Ibu? Menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Berseru, berdoa kepada Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang mendengar, Allah yang hidup, dan Allah yang sanggup menolong setiap kita. Tapi apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan ayat yang ke-6, ayat yang ke-6, ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Tuhan akan meluputkan kita. Kepada mereka-mereka yang takut akan Dia, mereka yang bergantung kepada Dia, mereka yang berserah hanya kepada Tuhan, maka orang-orang seperti ini di dalam ayat yang ke-8 disebut, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Bapak Ibu, orang yang setia adalah orang yang baik. Orang yang setia adalah orang yang benar. Sekali lagi Bapak Ibu, kehidupan Daud menjadi contoh di dalam ayat-ayat ini. Daud menuliskan dalam perlindungan Tuhan dia mendapatkan segala-galanya. Setelah Daud mengalami peperangan demi peperangan, dia pulang dan apa yang terjadi, dia mendapati Siklak tempat tinggalnya, di mana istri, anak, keluarga, orang tua mereka tinggal di Siklak. Waktu mereka sampai di Siklak, Siklak sudah menjadi reruntuhan, terbakar. Ternyata orang-orang Amalek pada waktu Daud dan tentaranya pergi berperang sudah menyerbu Siklak tempat tinggal mereka dan menghabiskan semuanya. Dan ini membuat Daud menjadi tertekan. Dia ada di titik yang paling rendah, di mana semangatnya, gairahnya sudah turun, tenaganya, kekuatannya habis setelah berperang. Dan di saat-saat yang seperti itu, sekali lagi Bapak Ibu, Daud memperkuat kepercayaannya. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Ancaman dari anak buahnya mulai muncul. Mereka siap melempari Daud dengan batu karena kekecewaan, karena keputusasaan, karena ketidakberdayaan. Tetapi di saat-saat yang seperti itu, Daud berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab Daud. Dan Daud mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Dan pada akhirnya Tuhan mendengar setiap orang benar yang berseru kepadanya. Bagian yang ketiga, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan cukup membuat kita pada akhirnya kita tetap eksis di masa-masa yang krisis. Kebaikan Tuhan bukan hanya membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan, bahkan di dalam situasi-situasi yang sulit pun kebaikan Tuhan mampu membuat kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita melihat ayat yang ke-10. Takutlah akan Tuhan hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tuhan menyebut orang-orang yang takut akan Dia adalah orang-orang yang kudus. Orang-orang yang setia kepada Tuhan adalah orang-orang yang kudus. Dan jaminan bagi orang-orang yang seperti ini, Tuhan katakan tidak akan pernah berkekurangan. Ayat yang ke-11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Mari Bapak Ibu, apapun yang terjadi di antara kita hari ini, dampak coronavirus benar-benar luar biasa. Bukan hanya sakit, penyakit, dan kematian, tetapi perekonomian, secara sosial, secara bangsa dan negara benar-benar membuat ini menjadi sangat menekan kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, di dalam situasi-situasi yang seperti ini, Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Itu sebabnya percayalah, justru di dalam masa-masa yang sulit seperti ini kita akan melihat bagaimana kita tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan menolong kita. Singa-singa boleh kelaparan, tetapi anak-anak Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu, setelah mengalahkan Amalek, apa yang terjadi? Banyak sekali jarahan yang mereka dapat. Dan apa yang dilakukan Daud? Daud membagi-bagikan kepada semua orang, kepada para tua-tua di Yehuda, kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya selama dia di pengasingan, di dalam perjalanan dia melarikan diri dari Saul. Dan pada akhirnya semua orang diberkati karena kehidupan Daud yang baik, yang benar, dan yang kudus di hadapan Tuhan. Pagi hari ini
malam hari ini, kapanpun Bapak Ibu mendengar firman Tuhan ini, apa yang menjadi masalah Bapak Ibu, percayalah Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang mengasihi kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan menjadi jawaban bagi setiap kita. Kalau kita sakit hari ini, percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Waktu kita menghadapi berbagai macam kesulitan dengan pemenuhan kebutuhan kita, dengan pekerjaan kita, percayalah Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Dan kalau hari ini ada masalah-masalah di dalam rumah tanggamu sehingga tidak ada lagi damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan itu di dalam rumah tanggamu, percayalah Tuhan yang berkuasa sanggup memberikan kepada kita. Mari kita akan berdoa. Apapun yang menjadi masalahmu, kalau engkau sakit, pegang yang sakit oleh tanganmu. Kalau engkau hari-hari ini di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, taruh tanganmu di dadamu. Dan kalau hari ini ada masalah-masalah yang begitu menekan, yang kau tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, baik di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, dan apapun, angkatlah tanganmu dan mari kita berdoa. Dan percayalah Tuhan hadir di tempat ini, di rumah Tuhan. Tuhan juga hadir di tempat di mana Bapak Ibu berada. Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kuasanya, hadiratnya akan dapat menyelesaikan semua masalah kita. Bapa yang di surga, kami menyerahkan sidang jemaat-Mu. Apapun yang menjadi masalah mereka hari ini, kami percaya Tuhan sanggup menolong mereka. Ada banyak hal keterbatasan yang kami tidak mampu. Kemana kami harus pergi ya Tuhan? Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Seringkali semua mengalami jalan buntu. Tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kehadiran Tuhan cukup bagi kita untuk kita mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sebab Tuhan Allah yang maha kuasa itu, Dia sangat mengasihi kita. Dia hadir di antara kita, bukan Dia tidak ada. Dia ada di sebelah kita, Dia ada di depan kita, Dia ada di belakang, dan bahkan Dia di atas kita untuk menuntun kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Yang penting bagi kita adalah kita tetap setia kepada Tuhan. Jadilah orang-orang yang baik, jadilah orang-orang yang benar, dan tetap kudus di dalam situasi yang seperti ini. Percayalah Tuhan sanggup menyelesaikan bagi kita. Dari tempat ini saya berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala masalah problema di dalam kehidupan kita dapat diselesaikan. Tuhan menjawab kita semuanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan, kelimpahan, dan damai sejahtera itu diberikan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Itu cukup bagi kami. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tuhan adalah gembalaku, tidak akan pernah kekurangan aku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan berhasil sebab Tuhan beserta dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri dan kita berpisah, percayalah bahwa apa yang kita lakukan hari ini Tuhan tahu dan Tuhan mengerti, dan yang lebih lagi Dia peduli kepada setiap kita. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya Dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dengan wajahnya Dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.